Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Penyelamat bagi orang Kristen, seorang pesulap bagi seorang magician, pemberi motivasi bagi seorang motivator, pembicara hebat bagi seorang orator, dan bahkan ada yang menganggapnya gila. Kehadirannya selain menimbulkan decak kagum, juga mendatangkan pertentangan. Namanya dibicarakan, bahkan diperdebatkan hingga kini. Tidak jarang ada hujatan dan caci maki. Namun lebih dari itu, ia menjadi tokoh terkenal dan selalu dipercakapkan sepanjang waktu. Siapakah dia sesungguhnya? Saudara-saudariku yang terkasih, Matius memulai kisah Injilnya dengan silsilah panjang tentang Yesus Kristus. Injil Matius mulai dengan daftar silsilah ini yang menurut garis keturunan Yesus melalui garis Yusuf sebagaimana kebiasaan Yahudi ketika itu. Walaupun Yusuf bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, ia tetap merupakan ayah Yesus secara hukum. Karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan menjadi keturunan Abraham dan Daud, maka Matius menurut silsilah Yesus sampai ke kedua tokoh ini untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat, sehingga menurut syaratnya dia bisa sebagai Mesias dari keturunan Abraham dan Daud. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah dengan menurut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum adalah anak Daud. Kelahiran Yesus dari seorang perawan dilindungi dalam silsilahnya. Kata memperanakkan dipakai untuk semua nama sampai kepada Yusuf. Tetapi setelah itu pernyataan diubah. Tidak dikatakan bahwa Yusuf memperanakkan Yesus, melainkan bahwa Yusuf adalah suami Maria yang melahirkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Yesus yang kita tunggu dalam masa Advent ini membuktikan kerendahan hati Allah yang menanggalkan kemahakuasaannya dan menjadi manusia. Peristiwa inkarnasi tersebut dan disebut sebagai peristiwa kasih, karena hanya kasih yang mampu menghasilkan pengorbanan yang begitu besar. Selama masa penantian ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang mampu bertransformasi dalam kasih. Dari pribadi yang tinggi hati menjadi yang rendah hati. Dari pribadi yang angkuh menjadi orang yang sungguh-sungguh baik hati. Dari pribadi yang ingin selalu diperhatikan menjadi yang selalu memberi hati. Dari pribadi yang gampang emosi menjadi orang yang sabar. Semoga kita di dalam masa penantian ini sanggup mewujudkannya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, kokohkanlah keyakinan kami akan Dikau yang rela menanggalkan kemegahan-Mu untuk menjadi manusia sama seperti kami. Semoga peristiwa inkarnasi menjadikan kami semakin menyadari tentang arti kasih